Dari zaman QQ kurang lebih 200 sampai 80-an temuan. Paling terbanyak pemecah rekor adalah pimpinan Dominus Dasinapa. Itu hampir 600 lebih temuan. Dan hasil ini nanti Bapak Ibu Anggota Dewan Terhormat bisa lihat di LAP. Jadi totalnya 898 sekian. Pembangunan sekolah, rumah guru, anggaran 100%, fiktif pekerjaan 0%. Makanya kemarin saudara kepala dinas yang lalu dipanggil oleh BPK lari ke sana kemari tidak hadir. Ya. Saudara-saudara, apapun baru melakukan akan kami pertanggungjawabkan sendiri. Pemirsa, Bupati Mambramo-Raya John Tabo dalam sambutannya pada pembukaan paripurna laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati tahun anggaran 2022 yang digelar di kantor DPR Kabupaten di Burmeso mengatakan bahwa Mambramo-Raya sejak dibentuk tanggal 15 Maret 2007 hingga tahun 2022 masih tercatat sebagai kabupaten terburuk di Indonesia dalam pengelolaan keuangan karena hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia masih tetap disclaimer karena ada temuan kerugian negara sebesar 898 miliar yang hingga saat ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Menurut John Tabo bahwa total temuan sejak 15 tahun terakhir mulai dari kepemimpinan almarhum Bupati Demianus Keukeu hingga Dorinus Dasinapa sesuai hasil data LHP BPK RI tahun 2023 yang baru saja diserahkan kepada pemerintah daerah beberapa waktu lalu di Jayapura, bahwa tercatat ada temuan kerugian negara mencapai 898 miliar karena hampir pekerjaan fisik dan pengadaan fiktif pada saat ini. Dalam hal surat pertanggungjawaban ini tuntutan konstitusi supaya dalam sidang paripurna ini publik mengetahui, rakyat mengetahui capaian-capaian apa yang sudah dalam pemerintahan kami tahun 2022 jalan. Dalam perjalanan penggunaan anggaran tahun 2022 kita sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Negara Republik Indonesia dan hasilnya kami sudah terima. Hasil pemeriksaan kami sudah terima. Kami masih mendapatkan satu kehormatan yaitu disclaimer. Mengapa disclaimer? Dan saya akan jelaskan secara ini. Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2022 yang sudah kami lewati akan kita lakukan pertanggungjawaban dalam sidang paripurna ini untuk mendapatkan legitimasi hukum. Kenapa kami harus mendapat disclaimer hasil pemeriksaan keuangan tahun 2022? Kami masuk di Kabupaten Mambramo-Raya ini sudah 15 tahun mendapat disclaimer. Sejak terjadinya Kabupaten Mambramo-Raya sampai pada kepemimpinan sebelum kami masuk. Itu secara keseluruhan
800 persoalan temuan. Dari 800 temuan itu tidak pernah satu pun ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah Kabupaten Mambramo sampai dengan 2021. Itu temuan semua di atas nilai di atas 100 miliar. Penggunaan apa saja tidak tahu. Semua proyek, semua paket kredit. Dikatakan Bupati bahwa di zaman kepemimpinan almarhum mantan Bupati Demianus Keukeu, terdapat temuan kerugian negara sekitar 280 miliar. Sementara di pemerintahan mantan Bupati Dorinus Dasinapa yang paling terbanyak, sekitar 600 miliar lebih temuan. Menurut John Tabo bahwa dari total 898 miliar temuan kerugian negara tersebut, di pemerintahan dirinya bersama Evert Mudumi sejak tahun 2022 telah diupayakan memaksimalkan untuk menyelesaikan kurang lebih 152 temuan dan masih tersisa 600 lebih temuan yang harus diselesaikan. Dari zaman QQ kurang lebih 200 sampai 80-an temuan. Paling terbanyak pemecah rekor adalah pimpinan Dominus Dasinapa. Itu hampir 600 lebih temuan. Dan hasil ini nanti Bapak Ibu anggota Dewan Terhormat bisa lihat di LAP. Jadi totalnya 898 sekian yang kami disampaikan oleh para pemeriksa keuangan pada saat saya dengan saudara ketua terhadap menerima hasil. Dan ada catatan yang bagus. Karena beban itu masih terbawa di dalam pelaksanaan pemerintahan kami. Dari 800 kami sudah berupaya maksimal untuk kami menyelesaikan tahun 2022. Kurang lebih 152 temuan kami sudah selesaikan. Berarti tersisa masih 600 sekian yang perlu harus diselesaikan. Itu baru bisa naik kelas dan bebannya masih ada. Pemirsa, diakui Bupati yang juga politisi Partai Golkar itu bahwa inilah beban yang menyebabkan pemerintah Kabupaten Mambramo Raya dari seluruh kabupaten di Indonesia masih yang terburuk dalam pengelolaan keuangan sehingga selalu disclaimer. Namun di kepemimpinan JTM, John Tabo Evert Mudumi mulai tahun 2022 segera dimaksimalkan dalam pengawasan penggunaan anggaran yang diperketat sehingga meminimalisir temuan kerugian negara. Bahkan Bupati John Tabo secara tegas mewarning seluruh pimpinan OPD agar di tahun 2023 ini jangan lagi ada temuan kerugian negara sehingga Bupati juga DPRD dapat bersama-sama ikut mengawasi program dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah agar ada perubahan yang perlu harus diselesaikan. Itu baru bisa naik kelas dan bebannya masih ada. Tapi dalam sambutan saya diminta mewakili para bupati, saya sampaikan juga di KPK. Ini persoalannya cukup rumit, cukup lama, karena Inspektorat sudah berupaya, pihak-pihak ketiga kontraktor yang ditunjuk ambil uang 100%, isinya 0%. Itu yang terjadi selama 5 tahun sebelum kami masuk. Itulah beban. Jadi kita tidak bisa naik kelas. Padahal sudah bisa kita naik kelas, karena perbaikan yang kita lakukan itu kalau bisa sampai mencapai 500 atau 600 kita bisa tindak lanjuti. Itu sudah bisa kita ada peningkatan keuangan. Karena
karena selama 5 tahun periode yang lalu itu tidak pernah tindak lanjuti hasil temuan. Satu pun persoalan tidak tindak lanjuti. Supaya Bapak Ibu, saudara-saudara, seluruh masyarakat Mambramo tahu. Jangan terlalu banyak bicara banyak di media sosial. Ya. Dan proses keuangan yang tahun 2022 kita bawa ke pimpinan saya dan seluruh pekerja yang ada dengan pimpinan DPR yang ada, kita sudah berupaya maksimalkan. Dan itu BPK pun akui. Jadi kami sambil jalan, kalau sampai 600 lebih ini kita tidak mampu lagi. Saya sudah bilang di BPK, saya akan serahkan kepada negara. Ini sudah jadi utang negara. Dosa orang lama kau saya pimpin setengah mati. Dan silakan negara ambil tindakan. Jadi seluruh saudara-saudara PD tahun 2022 dibawa ke pimpinan kami penggunaan anggaran hasil temuan hanya 5 miliar 200 rupiah. Itu temuan masih dapat 5 miliar. Satu tahun anggaran yang kita gunakan. Terdapatnya di mana? Di Dinas Pendidikan. Ya. Proyek pembangunan sekolah, rumah guru, anggaran 100%, fiktif pekerjaannya 0%. Makanya kemarin saudara kepala dinas yang lalu dipanggil oleh BPK lari ke sana kemari tidak hadir. Ya. Saudara-saudara, apapun baru melakukan akan kami pertanggungjawabkan sendiri. Ya. Kita sudah mulai bebenah supaya ada efek jerak. Saya datang bukan menghukum, tapi bapak-bapak dengar sendiri apa keterangan tadi. Perbuatan itulah saudara akan mendapat bagian juga. Ya. Jadi saya minta dengan hormat di sidang yang terhormat ini, bapak-bapak anggota dewan, ibu-ibu, pimpinan, mari kita kerjasama untuk mengontrol. Bapak-bapak anggota dewan yang terhormat, ibu-ibu anggota dewan terhormat sebagai fungsi kontrol. Mari kita sama-sama bertanggung jawabkan semua apa yang kita lakukan ini sama-sama. Dari Burmeso, Ibu Kota Kabupaten Mambramo Raya, Jurnal Mambramo Poja mengabarkan.